Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan, menyampaikan konten ya, maksud saya tentang mencari titik koreksi dari suatu tren. Baik tren itu atau tren naik ataupun tren turun. Namun demikian pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya pada tren naik ya teman-teman. Baik, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu yang mau lewat. Oke teman-teman, tak lupa juga saya sampaikan bahwa saya Surya MS Trade and Investment tidak terima titip dana trading. Kemudian juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, cloning atau fake group seperti itu yang namanya mirip-mirip dengan MS Trade. Kemudian yang ketiga teman-teman juga mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube. Yang asli adalah yang ada highlightnya. Oke teman-teman, kenapa sih judulnya mencari titik koreksi suatu tren naik? Jadi ceritanya kalau teman-teman lihat saat ini, ya saat ini secara umum pergerakan dari cryptocurrency ya, kita mulai dari Bitcoin. Bitcoin juga sedang konsolidasi, teman-teman seperti ini sedang istirahat sebentar ya. Kemudian ini juga Ethereum juga sedang istirahat juga sama teman-teman ya. Cardano juga sudah 3 hari istirahat seperti ini. Terus kemudian Matic juga sama ya, semuanya sama. Ini XRP juga sama, semuanya bentuknya sama. XLM juga sama. Ini artinya apa teman-teman? Artinya seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, beberapa hal yang teman-teman harus ketahui dari suatu pergerakan cryptocurrency itu adalah yang pertama, yang naik tidak naik terus ya teman-teman. Yang naik tidak naik terus. Jadi yang naik tidak naik terus, teman-teman mesti sadar hal ini ya. Jadi kalau teman-teman sudah positioning, terus delalah ketinggian, seperti itu positioningnya ketinggian, terus tidak naik, terus komentar, wah loyo nih ya, gimana nih gitu. Ya memang harus disadari bahwa pergerakan harga, kripto, saham, itu memang seperti itu. Yang beli, yang jual ini adalah manusia, orang, dengan perbedaan ini ya, istilahnya ada yang perbedaan posisi, perbedaan size, perbedaan interest, dan juga perbedaan cara pandang. Sebagian orang, oh saya masih bull di sini, oh saya akan take profit dulu karena kondisi seperti ini. Itulah yang menciptakan dinamika market. Dinamika market itu mau tidak mau kita harus ikutin karena kita tidak bisa kendalikan kondisi itu. Yang bisa kita kendalikan adalah order kita, size kita, titik entry kita, take profit dan juga stop loss dari order kita tersebut. Jadi sekali lagi diingat ya, yang pertama bahwa yang naik pasti, yang naik tidak naik terus, pasti ada koreksi. Demikian pula yang turun ya, tidak akan turun terus, pasti ada koreksinya. Kalau yang naik, dia koreksinya akan turun, sedangkan yang turun, dia koreksinya akan naik, seperti itu. Ini adalah hal dasar yang mesti dipegang oleh para trader ya teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman, bagaimana sih cara mencari titik koreksi suatu tren naik? Kebetulan yang saya bahas ini adalah tren naik ya. Jadi di video sebelumnya saya juga udah sampaikan ketika saya membuat analisa, selalu saya sampaikan memang di analisa-analisa sebelumnya, contohnya kayak Dogecoin, kayak XLM, kayak XRP, memang dia dalam kondisi tren naik. Tetapi dalam setiap tren itu pasti ada yang namanya retracement. Nah, retracement ini sebenarnya hal bagus, bahwa ketika suatu barang naik, dia ada satu istirahat. Istirahatnya itu sebenarnya bukan tidak serta-merta dia akan beristirahat di titik berapa, itu enggak.
kita sebagai trader, kita sebenarnya bisa mengetahuinya dengan menggunakan Fibonacci. Dan ini sebenarnya udah sering banget saya bahas, teman-teman ya. Udah sering banget saya bahas. Nah, di sini kesempatan ini akan saya bahas lagi untuk teman-teman. Bagaimana sih cara kita, ya, bagaimana cara kita mencari titik koreksi suatu tren naik. Jadi ketika teman-teman melihat barang-barang naik ya, nih seperti ini, barang-barang yang naik seperti ini, teman-teman tahulah kira-kira kalau antri di berapa. Kalau antri di berapa. Dan ini sebenarnya udah sering banget saya sampaikan dan juga udah sering banget saya lakukan. Bahkan semua video-video saya akhir-akhir ini base-nya juga pada Fibonacci ini. Jadi di sini intinya sebenarnya saya cuma mau bahas masalah Fibonacci. Indikator lain saya mostly jarang gunakan ya teman-teman. Mostly jarang gunakan dan saya akan usahakan untuk menyampaikan materi ini sesimpel mungkin. Karena saya juga maunya dalam trading ini adalah menjalankan hal yang sangat simpel. Oke teman-teman, langsung saja ini buat teman-teman yang mungkin belum memahaminya. Dalam saya membahas video-video saya tentang cara mencari titik koreksi, itu saya jelas teman-teman, tidak ada rahasia ya. Saya menggunakan Fibonacci. Saya menggunakan Fibonacci. Ya, seperti ini. Yang pertama adalah walaupun kita menggunakan Fibonacci, tapi kalau kita mau entry posisi, seperti itu. Yang pertama kita mesti melihat tone market dulu. Marketnya seperti apa sih? Gitu-gitu. Marketnya secara umum, marketnya secara umum nih, teman-teman lihat di sini. Secara umum merah semua. Jadi, misalkan teman-teman megang XRP. XRP turun, lainnya tapi juga turun, seperti itu. Bitcoin juga turun. Ya, lainnya turun. Itu berarti secara tone marketnya memang lagi pengen turun. Jadi yang pertama market tone-nya memang turun secara umum ya. Terus kemudian setelah teman-teman melihat bahwa marketnya turun, ini misalkan teman-teman tertarik kepada satu kripto, misalkan XRP atau Dogecoin misalkan ya, Dogecoin ya. Saya ambilkan Dogecoin saja. Yang mana Dogecoin kan sedang ya gerakannya juga ini juga saya ambilkan Dogecoin. Ya, seperti ini contohnya. Misalkan teman-teman tertarik ke Dogecoin. Nah, Dogecoin juga naik nih seperti ini. Dogecoin juga digambar ini naik ya. Oke, sebentar. Saya coba bersihkan dulu teman-teman ya. Nih, Dogecoin secara umum naik seperti ini kan. Ya, ini Dogecoin dalam daily. Jadi yang pertama teman-teman melihat tren dulu, tren dari Dogecoin. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman melihat secara umum, ini kan Dogecoin ini ada dua tren ya, tren naik, terus tren turun ya, tren turun ya kan, terus tren naik lagi ya, tren naik lagi yang di sini, Nah ini ya, nah. Yang tren turun ini teman-teman kita tidak gunakan. Kenapa? Karena dia sudah retracement ke atas. Jadi di sini kita hanya gunakan tren yang naik. Ya, tren naik ini saya coba beri warna merah saja teman-teman biar teman-teman bisa melihat bedanya nih. Jadi saya hanya menganalisa tren naik ini sesuai judulnya tadi ya. Mencari koreksi dari suatu tren naik. Setelah teman-teman melihat perkiraan trennya ya, setelah teman-teman melihat perkiraan trennya, maka yang kedua adalah menentukan dua swing untuk membentuk tren. Jadi sebenarnya ini belum digambar, ini kan tadi saya bercerita. Jadi teman-teman menentukan dua swing. Bentar, saya ambil notepad-nya dulu. Menentukan dua swing untuk membentuk tren. Jadi setelah teman-teman melihat tren, ya, di sini tadi, maksud saya perjelas lagi. Yang ini adalah tren turun ya. Tadi tren turun ini kita tidak analisa tren turun ini. Tren yang dari atas ini ke bawah kita nggak analisa. Kita hanya akan analisa tren. Ini kan tren pertama teman-teman. Ini tren turun. Ya.
kita nggak analisa itu, kita analisa tren naiknya ini. Ya, setelah kita menentukan tren naiknya, yang kedua adalah menentukan dua swing untuk membentuk tren. Menentukan dua swing untuk membentuk tren. Nah, jadi dua swing, suatu tren pasti dimulai dari dua swing. Kalau tren turun ini, teman-teman, kalau tren turun yang ini dibentuk oleh swing high di sini ya, dan swing low di sini. Nah, sekarang kita sudah dapat swing low di sini, teman-teman ya, ini swing low. Terus kemudian kita mencari swing satunya, ini adalah swing high. Kenapa ini swing low? Karena sudah ada bentuk V. Kenapa ini swing high? Karena sudah ada bentuk A seperti ini. Nah, setelah kita menentukan dua swing low, ya, kita kemudian menarik trennya, menentukan dua swing untuk membentuk tren. Oke, jadi ini adalah swing low-nya ya, yang saya lingkarin di bawah ini adalah swing low-nya. Sebentar saya bersihkan dulu. Ini swing low-nya. Kemudian yang di atas swing high-nya. Nah, setelah itu kita coba tarik, kita bentuk satu tren seperti ini. Kita bentuk tren dari swing low dan swing high itu, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah tren yang kita analisa. Kenapa kita ambil ini? Karena saat ini untuk barang-barang seperti Dogecoin dia sudah mulai terkoreksi. Nah, tahunya kita titik-titik mana yang cukup oke untuk antri adalah dengan menggunakan Fibo ya teman-teman. Sekali lagi nggak usah bosan, nih bahasan saya memang hanya Fibo. Setelah teman-teman menentukan titik swing dan titik swing low dan swing high, teman-teman tarik Fibo-nya ya, dari swing low ke swing high seperti ini. Kita akan mendapatkan titik-titik penting teman-teman ya. Titik-titik pentingnya di mana? Ya ini. Dalam tren naiknya Dogecoin ya, dia sampai di swing high dan terus kemudian retracement atau koreksi ke bawah. Ya. Ingat di notepad tadi bahwa di notepad tadi saya bahas ya di sini bahwa yang naik tidak naik terus, pasti ada koreksi turun. Nah, inilah ya. Yang naik ada koreksi turun. Ini kan naik, dia ada koreksi turun. Nah, koreksinya ya di Fibo-nya itu teman-teman. Koreksinya itu ada di mulai dari atas adalah nolnya, retracement-nya 0. Kemudian ada di 23 retracement, kemudian ada di 38 retracement, ada di 50, 61, 78. Nah, teman-teman coba perhatikan saat ini Dogecoin terkoreksinya di berapa? Terkoreksinya dia tepat menyentuh Fibo 23,6 retracement dan mantul. Jadi kalau ini terlalu rumit, saya coba berikan gambaran yang lebih jelas. Ini yang di sini saya gunakan ini, yang di sini. Nah, ini di dalam Doge IDR, boleh, nggak apa-apa, saya bahas juga sama intinya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, Doge IDR, oke. Dari swing low ke swing high di sini. Oke, sebentar. Dari swing low ke swing high di sini saya ambil dulu. Ini swing low ya ke swing high-nya. Ya, oke. Kemudian saya tarik ke sini, ya. Kemudian kita setelah lihat trennya, kita kan diawali dulu dengan membentuk swing low ya, kemudian swing high. Setelah itu kita membentuk trennya yang kedua, terus kemudian yang ketiga kita menarik Fibo-nya. Fibonacci kita tarik seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini kelihatan bahwa untuk Dogecoin ya, bahwa untuk Dogecoin ini beda teman-teman ya. Sekali lagi saya sampaikan, ini data saya gunakan Doge IDR, dia belum sentuh di 23 retracement. Ya, di sini teman-teman perhatikan sendiri ya. Ini dalam Doge IDR dia belum sentuh 23 retracement. Sedangkan di Doge USDT ini dia sudah sentuh di 50, sudah sentuh di 23,6 retracement. Ini teman-teman perhatikan nih. Di sini udah sentuh. Memang saya mendapati adanya sedikit beda antara USDT dengan IDR. Nah, itu juga menjadi perhatian saya. Makanya kenapa saya sekarang sering menggunakan USDT. Seperti itu ya.
Transaksi saya sering menggunakan USDT. Jadi tadi urutannya adalah menentukan 2 swing untuk membentuk tren, oke, dan kemudian menentukan kemungkinan koreksi dari suatu tren. Menentukan swing sudah, menentukan kemungkinan koreksi dari suatu tren. Nah, setelah teman-teman tahu koreksi dari suatu tren, yang mana yang tadi yang saya bahas tadi? Yang ini teman-teman ya, yang ini. Nih, ini kan koreksi-koreksinya. Setelah menentukan koreksi dari suatu tren, teman-teman berikutnya adalah memasang order. Memasang order. Order antri untuk beli. Ini kalau saya karena lebih kalau saya melihat karena trennya naik, maka saya kecenderungannya adalah posisi beli ya, bukan short. Memasang order pada area koreksi. Nah, di mana sebaiknya saya memasang order seperti itu. Jadi di video saya sebelumnya teman-teman sering saya sampaikan kalau teman-teman mendapati satu swing low ya, kemudian mendapati suatu swing high, terus kemudian teman-teman menarik trennya seperti ini. Terus ya perkiraannya misalkan gambarnya seperti ini ya dia. Nah, dia mulai ada koreksi seperti ini, teman-teman menarik swing low, swing high, membentuk tren, dan terus kemudian teman-teman menarik Fibo-nya. Seperti ini. Di poin tadi yang ketiga adalah menentukan kemungkinan koreksi. Kemungkinan koreksi ada macam-macam ya teman-teman. Kemungkinan koreksi ada macam-macam. Koreksi sampai 23 dan mantul. Koreksi sampai 38 dan mantul. Ini adalah koreksi ringan ya teman-teman, koreksi ringan saja di sini itu. Sama di sini koreksi yang ringan. Terus kemudian apabila koreksi itu sampai 50, ini adalah koreksi yang wajar. Baru kalau kemudian koreksi sudah sampai ke lebih dari 50, itu adalah koreksi yang ekstrim. Ini sering banget saya bahas. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Kalau koreksinya sampai 23 dan naik itu ringan saja, 38 naik ringan saja. Koreksi yang umum itu adalah teman-teman antri di 50 ya. Tetapi untuk Fibonacci, teman-teman juga mesti perhatikan koreksi bisa sampai 60 dan 78. Itu tergantung kondisi dari barang tersebut dan volatilitasnya ya teman-teman. Kalau kayak Dogecoin pernah sampai koreksi sampai 61 lebih ya teman-teman. Nah, teman-teman setelah teman-teman kira-kira antri ya, lihat barangnya, kemudian teman-teman memasang order. Contohnya adalah kalau kayak Dogecoin seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita tarik Fibo seperti ini. Nah, biasanya misalkan koreksi itu ringan saja, itu biasanya antrinya adalah di 23, retracement dan 38. Tetapi umumnya orang antri koreksi itu di 50 teman-teman ya. Nah, kalau misalkan takut nggak dapat barang, kalau misalkan teman-teman berencana membeli 1000 lot, 1000 Dogecoin, maka teman-teman bisa coba antrikan di sini, misalkan 200 lot. Ya. Terus kemudian misalkan teman-teman antrikan lagi di sini 200 lot. 200. Terus misalkan di 50 ini boleh antrikan misalkan kalau saya sih biasanya kalau udah di 50 ini kadang kalau ada candle makanya yang poin 4-nya adalah memantau order atau candle. Kalau candlenya sudah ada hammer, biasanya akan saya masukkan semuanya teman-teman. Jadi sisanya saya masukkan di sini. Tapi kalau misalkan dia candlenya nggak bagus, bisa jadi saya tidak akan memasukkan ini dan meng-keep ini. Karena bisa jadi dia kalau misalkan turun lebih jauh, saya akan antri dulu di bawah lebih banyak. Seperti itu. Di bawah lebih banyak ya artinya yang 600 ini masuk di bawah. Seperti itu. Jadi berapa order saya itu memang selalu saya pecah. Jadi nggak pernah saya beli langsung 1000, tapi selalu saya pecah. Dan ini
biasanya kisarannya adalah 5 kali. Jadi kalau saya mau beli 1000 ya kira-kira saya pecah 200. Kadang itu 200, terus 300 seperti itu, kadang sisanya 500. Perkiraannya seperti itu teman-teman. Jadi intinya saya mengantrikan order-order saya ini pada beberapa support yang berbeda tergantung volatilitas barang tersebut teman-teman. Nah, biasanya sih dalam time frame yang lebih pendek untuk trading seperti ini, saya biasanya menggunakan time frame yang lebih pendek. Itu selalu saja ada reversal ya, reversal. Maksudnya ketika dia trennya naik terus dia turun, nah turun ini juga ada technical rebound-nya. Technical rebound-nya itu kadang untuk posisi futures saya kadang udah buang. Jadi memang ini bisa digunakan untuk spot maupun futures. Dan untuk di futures tentu saya wajib menggunakan pembagian order kayak tadi teman-teman. Jadi futuresnya saya benar-benar membagi order saya ke beberapa lapis harga supaya ketika naik dan saya bisa buang semuanya seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang menggunakan spot nggak masalah juga. Cuman spot kan membeli apa yang Anda miliki dananya seperti itu. Jadi mau nyangkut juga lebih santai kalau spot. Tapi kalau futures harus benar-benar lebih terencana semuanya teman-teman ya. Baik dari money manajemennya pada saat belum order maupun ketika sudah naik dan harus take profit seperti itu. Saya rasa itu teman-teman cukup ya. Oke, saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh untuk kita gunakan apa ya? Kita gunakan hampir semuanya bisa digunakan teman-teman. BNB, Dogecoin karena saya sedang pakai ya. Kemudian XLM juga bisa. Nah XLM boleh ya, XLM. Kita kasih contoh XLM ya seperti ini. Oke, saya kecilkan dulu. Kita kasih XLM ya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini XLM ya. Contohnya tadi kan kita ngelihat dulu. Kita ulang dulu. Kita ngelihat dulu terus kita tentukan dua swing. Swing low itu ini. Swing high-nya ini. Nah, teman-teman kalau mau antri barang jangan FOMO, langsung hajar, jangan. Dari tren yang sudah kebentuk seperti ini. Nah, dalam tren yang udah kebentuk ini, teman-teman, ini kan swing low-nya di sini, swing high-nya di sini. Terus teman-teman tarik Fibo. Sorry, salah. Saya hapus dulu. Teman-teman tarik Fibo-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah titik koreksinya dari XLM. Jadi dalam tren naik, dia retracement, terkoreksi di 23, 38, 50. Dan dia ternyata di sini mantul di 50. Jadi kalau di 23,6. Jadi kalau teman-teman yang sudah order di area sini, dapat di 0,36. Dan sekarang udah naik berapa? Dan sekarang dia sudah naik sekitar 4% seperti itu. Jadi intinya sih kalau dalam satu tren naik, teman-teman gak usah buru-buru untuk istilahnya hajar kanan atau beli di pojok. Enggak, jangan. Belilah di antri. Kalau tren itu naik, ada koreksi dan ada bentuk candle seperti ini teman-teman. Itu bagus. Jadi koreksi, nyentuh support, ada rebound seperti ini. Ini terutama cocok sekali kalau teman-teman trading futures. Itu aja pesan saya, futures harus benar-benar terencana. Baik, teman-teman, video ini mungkin bagi Anda sudah bosan dengan video Fibonacci, tapi bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Fibonacci atau baru-baru trading mungkin berguna ya. Jadi mohon maaf bagi yang sudah sangat hafal dengan Fibonacci, mohon maaf ini video adalah untuk teman-teman yang pemula seperti itu. Saya di sini mencoba untuk mengedukasi teman-teman bahwa di dalam trading ini jangan utamakan FOMO, fear of missing out, tetapi utamakanlah logika dalam kita entry barang seperti itu. Baik teman-teman, saya jadinya nggak jadi beli .USDT karena saya bikin video ini. Tidak ada masalah, kesempatan masih ada di lain waktu. Demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.